Belakangan ini hasil tangkapan ikan tuna. Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI memang kaya dengan hasil alamnya, terutama ikan tuna. Tetapi ikan tuna ini masih sangat murah dihargai. Mungkinkah ini adalah permainan tengkulak atau kalangan pencubal yang sengaja mainkan agar ikan-ikan tuna belakangan ini hasil tangkapan ikan tuna orang-orang suku Bajo atau orang-orang nelayan yang ada di wilayah Kecamatan Wapula ini makin membumbung dan luar biasa. Tetapi sayangnya BBM begitu mahal. Jumpa lagi dengan TV Tuna. TV Tuna selalu menyajikan informasi khusus yang terbaik. Kali ini kita melihat atau melakukan investigasi khusus tentang hasil ikan tuna orang-orang Bajo dan orang-orang Wapula. Bagaimana kisahnya? Ayo tonton terus hingga akhir. Menilik ikan tuna yang saat ini bermain di kulit air sangatlah miris. Karena meskipun kita tangkap banyak ikan tuna, tapi harganya begitu-begitu saja. Artinya kitalah rugi karena harga minyak begitu mahal. Wow. Memang orang-orang yang ada di daratan mungkin tidak rasakan, tetapi kami yang ada di laut atau kami manusia yang separuh ikan sebagai suku Bajo sangatlah menderita di saat naiknya BBM seperti ini. Untuk itu kita berharap pemerintah harus memiliki solusi khusus, terutama kami para nelayan atau manusia. Kami manusia separuh ikan ini, karena kami tidak ada lain. Tidak ada pencarian lain kami selain laut, kebun dan ladang, maupun sawah kami ada di laut. Kami orang laut, jika harga BBM terus melambung seperti ini, apa yang harus kami lakukan? Apakah kami harus berkata apa kepada negara? Untuk itu, pemerintah Republik Indonesia terutama Kementerian Kelautan Perikanan dan juga Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Muhammad Jokowi untuk bisa melirik dan melihat kehidupan kami di suku Bajo. Karena kami suku Bajo adalah manusia separuh ikan. Dan jikalau memang kami sudah tak dihitung lagi sebagai warga negara Indonesia, apakah salah? Apakah kami harus menjadi warga negara sendiri? Ataupun sebagaimana saat ini kami memiliki presiden, apakah sebagai media independen TV Tuna betul-betul begitu merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang suku Bajo, di mana mereka hidupnya teruslah di laut dan mereka adalah benar manusia separuh ikan. Untuk itu, apa yang harus mereka lakukan di saat naiknya harga BBM, sementara harga ikan tak naik-naik? Wow, curahan hati suku-suku Bajo ini betul-betul begitu menderita di saat naiknya harga BBM ini. Tahukah negara bahwa kami manusia separuh ikan, jumlah kami kurang lebih 70 juta dari seluruh Indonesia. Apa yang harus kami katakan? Kita berharap Presiden Bajo yang saat ini bisa memberikan kami solusi agar harga BBM ini khususnya untuk kami manusia-manusia separuh ikan di lautan bisa memberikan solusi khusus agar bisa kami hidup. Jika begini adanya, apa yang harus kami lakukan? Sementara kita menonton di televisi demonstran yang begitu kencang,
Tetapi demonstran yang ada itu tak dipedulikan oleh pemerintah. Apakah kami suku Bajo harus turun juga ke laut, turun atau naik ke darat untuk ikut demo? Wahai Kementerian Kelautan Perikanan, sebagai menterinya kami orang laut, ingatlah, kami saat ini dinaiknya harga BBM begitu menderita. Wahai Presidenku yang aku cintai, Insinyur Haji Muhammad Jokowi, ingatlah kami orang Bajo yang betul-betul begitu menderita saat ini. Jumlah kami, kehidupan kami hanyalah mengharapkan bagaimana membalas dan bagaimana kami menjual harga ikan sementara harga ikan tidak bisa naik. Tengoklah wahai menteriku, ikan begitu hebat, ikan tuna begitu mahal. Ikan tuna begitu mahal di pasar internasional. Tetapi kenapa di Indonesia harga ikan tuna tetap begitu-begitu saja? Mestinya di saat naiknya harga BBM seperti ini harusnya naik juga. Artinya seiring naiknya harga BBM, harga ikan tuna pun juga harusnya naik. Apakah adil negara ini? Apakah kami sebagai orang Bajo masih dianggap sebagai warga negara Indonesia? Tolonglah wahai pemerintahku, wahai Menteri Kelautan Perikanan yang menterinya kami orang laut. Ingatlah kami yang penghidupan kami hanyalah di laut, sawah dan ladang kami hanyalah laut. Tak ada kata lain, kami orang laut. Perhatikanlah kami wahai menteriku. Canggih lainnya, karena ikan-ikan di Indonesia, khususnya ikan tuna, dia bermain di kulit air dan bermain luar biasa. Mengingatkan kita sebagaimana nelayan ketika jelang pagi hari atau subuh hari mereka sudah mulai menarik sampannya atau perahunya terus menuju ke wilayah rompong-rompong di mana rompong itu ada. Rompong-rompong itulah yang akan menjadi area pemancingan mereka. Dengan mengawali memancing umpan inilah yang akan dijadikan umpan pancing tuna. Sebagaimana yang kita saksikan saat ini, seorang nelayan yang mengaku bernama Roni. Ia setiap harinya turun ke laut dan tujuannya hanya satu, ia langsung ke wilayah rompong. Begitu dia tiba di rompong, ia mulai turunkan tali pancingnya atau tali senar untuk memancing umpan-umpan sebagaimana yang kita saksikan kali ini. Adapun umpan yang mereka lakukan atau mereka gunakan adalah baby tuna, anak-anak cekalang, atau anak-anak ikan tongkol. Kemudian dilepas bagaimana yang dilakukan Roni ini. Tentu kalau ikan tunanya masih, ikan tuna memang cukup banyak di perairan Indonesia saat ini, terutama di wilayah Jazirah Kesultanan Buton, tepatnya di Laut Wabula. Lihat saja jika kita menilik ikan tuna yang ada di hadapan mata kita ini, begitu besar, begitu hebat. Dan apakah ada pembeli harga ikan tuna yang bisa menyaingi naiknya harga BBM dan bisa kami impas? Wahai bangsaku, wahai Menteri Kelautan Perikanan, wahai Presidenku, kami tak ada daya lagi jika sampai harga BBM ini tidak diturunkan atau tak ada solusi khusus untuk kami nelayan orang Bajo. Rompong yang ada di hadapan mata kita itu dan rekan-rekan nelayan atau rekan-rekan kami orang Bajo benar-benar saat ini dengan ikan yang begini murah, ikan tuna yang begini murah, kami tidak mungkin bisa barter antara baby tuna atau tuna dengan BBM, solar atau diesel yang saat ini harganya begitu tinggi. Sementara harga ikan tidaklah naik, bahkan malah turun. Apakah kami harus turun juga demo? Tetapi ingatlah wahai menteriku, wahai negaraku,
Jika kami orang Bajo turun demo, maka semua peralatan kami akan kami naikkan ke daratan. Dan kami akan minta untuk kami dipenjarakan saja, karena kami tahu dan kami sudah dengar bahwa di dalam penjara itu kita bisa makan. Nah, mungkin dengan kami membuat anarkis di daratan, maka kami masuk penjara. Dan selebih baik kami hidup dalam penjara ketimbang kami hidup menderita. Ketimbang kami menderita hidup di lautan, hidup di laut, di mana demikian hasil jeritan masyarakat suku Bajo yang ada di laut. Mereka benar adalah manusia separuh ikan. Manusia separuh ikan, karena hidupnya di lautan. Dengan naiknya harga BBM begini, betul-betul mereka menderita. Kami tahu, kami tahu apa yang harus kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI memang kaya dengan hasil alamnya, terutama ikan tuna. Tetapi ikan tuna ini masih sangat murah dihargai. Mungkinkah ini adalah permainan tengkulak atau kalangan pencubal yang sengaja mainkan agar ikan tuna di Indonesia ini memiliki harga yang sedikit?